Meskipun Sun Qingya tidak memiliki perasaan yang baik terhadap ketiga pengganggu, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah teman sekelas, dan dia tidak tahan untuk pergi begitu saja karena penampilan menyedihkan ketiga orang itu. Iya, Guru Xiang Yang, meskipun mereka tidak benar, tetapi kita tidak bisa hanya melihat mereka dipukuli. Chen Feng juga mengikuti. Meskipun dia tahu bahwa Xiang Yang pasti tidak akan melihat kematian dan tidak menyelamatkannya, tetapi melihat bahwa Xiang Yang tampaknya benar-benar pergi, Chen Feng juga cemas. Xiang Yang berhenti dan menoleh untuk melihat tiga hegemon yang ada di belakang dengan tatapan putus asa, tersenyum dan bertanya dengan suara keras, "Kalian bertiga, apakah Anda membutuhkan saya untuk menyelamatkan Anda?" Apa? Ketiga orang itu sudah putus asa, tidak menyangka Xiang Yang bahkan menoleh untuk bertanya kepada mereka. Mereka segera melihat harapan, mengungkapkan ekspresi terkejut, tetapi sebelum mereka bisa membuka mulut untuk menjawab, Xiang Yang berkata sambil tersenyum, "Tidak, benar, baik, saya juga percaya bahwa Anda tiga pria besar, Anda dapat menyelesaikan hal-hal yang Anda sebabkan sendiri. Dalam hal ini, saya akan kembali tidur, besok pagi jam 10, ingat untuk tidak terlambat." Guru macam apa ini? Aku tidak percaya dia tidak membantu. Sial, hutannya besar, benar-benar ada semua jenis orang ah. Begitu orang-orang di sekitar mendengar kata-kata Xiang Yang, mereka segera berbicara, dan sasaran tuduhan mereka adalah ketidakbertanggungjawaban Xiang Yang. Selusin bajingan memegang tangan mereka dan menatap Xiang Yang, mereka sangat yakin bahwa tidak mungkin Xiang Yang bisa menyelamatkan orang-orang sendirian. Nah, jika guru ini berani bermain pahlawan, goda saja dia sedikit. Xiang Yang tidak repot-repot memperhatikan pikiran orang-orang di sekitarnya, dan setelah menyelesaikan kata-katanya, dia langsung menoleh untuk pergi. Mau, Guru Xiang Yang, cepat selamatkan kami ah, tolong. Iya, Guru Xiang, selamatkan kami dengan cepat. Kami adalah orang-orang yang kamu bawa keluar, kamu harus membawa kami kembali dengan selamat. Guru Xiang, kita salah, kita seharusnya tidak kehabisan minum. Guru, tiga hegemon melihat bahwa Xiang Yang akan pergi lagi dan menjadi cemas, tidak lagi peduli dengan masalah wajah, mereka terus meneriakkan Xiang Yang. Saat ini, mereka lupa bahwa mereka bertiga dan Xiang Yang adalah musuh. Selama Xiang Yang bisa menyelamatkan mereka, maka mereka bersyukur kepada Tuhan. Adapun untuk berterima kasih kepada Xiang Yang, sepertinya tidak mungkin. Mereka merasa bahwa ini adalah milik Xiang Yang karena mereka merasa bahwa merupakan kewajiban bagi Xiang Yang sebagai guru untuk melindungi murid-muridnya. Yo, aku hampir lupa kalau aku tidak menyelamatkan kalian. Jika aku tidak menyelamatkan kalian, setelah aku kembali, Lu Xiaoniu akan memarahiku, karena kalian memohon padaku untuk menyelamatkan kalian. Maka baiklah, tetapi kalian telah untuk berjanji bahwa Anda tidak dapat berlarian lagi selama beberapa hari perjalanan berikutnya, dan Anda harus mendengarkan saya. Kami pasti akan mendengarkanmu. Tiga hegemon buru-buru mengangguk dan menjawab. Xiang Yang tersenyum, melihat bahwa tujuannya telah tercapai, langsung ketiga orang, adapun tiga bajingan yang menjaga tiga orang, dia langsung mengabaikan mereka. Orang ini punya masalah dengan kepalanya, kan? Melihat Xiang Yang berkata selamatkan orang hanya berjalan langsung untuk menyelamatkan orang, seolah-olah itu sangat sederhana, orang-orang yang memegang tiga hegemon semua memandang Xiang Yang dengan tatapan yang sama seperti melihat orang bodoh. Hei, orang bodoh sepertimu masih guru mereka. Aku pikir kepalamu terjepit di pelat pintu, kan? Aku punya banyak saudara di sini, lihat saja bagaimana kamu akan menyelamatkan mereka. Pemuda itu memegang cerutu, dengan senyum mengejek di wajahnya, memandang Xiang Yang dengan cara yang baik. Orang dewasa melakukan banyak hal, anak-anak tidak membuat keributan. Xiang Yang memelototinya dan berkata, "Sial, apa yang kamu katakan? Kamu memanggilku anak kecil." Senyum di wajah pemuda itu segera membeku, dan kemudian menjadi marah. Dia merasa bahwa ini adalah penghinaan terbesar Xiang Yang kepadanya. Dia terlihat sangat tinggi, bagaimana dia menjadi seorang anak. Nima, kamu yang masih anak-anak, seluruh keluargamu adalah anak-anak. Hanya seorang anak yang akan menggertak dengan pistol mainan. Xiang Yang berkata dengan acuh tak acuh. Sial, bagaimana kamu tahu pistol di tubuhku palsu? Pemuda itu menatap Xiang Yang, senjata di tubuh mereka palsu. Tetapi tidak ada yang tahu itu adalah rahasia mereka sendiri. Meskipun senjata palsu di tubuh mereka tidak pernah dikeluarkan, tetapi selama mata yang jeli melihat, mereka akan ketakutan, inilah yang mereka andalkan untuk mengamuk di Kabupaten Jiuhua. Xiang Yang menggelengkan kepalanya, datang langsung ke depan tiga pengganggu,
melambaikan tangannya dengan santai ke beberapa orang yang memegang tiga pengganggu dan berkata, "Minggir, sekelompok dari Anda menggertak mereka bertiga, benar-benar tidak takut, kehilangan muka ah." Beberapa orang yang memegang Sanba tidak melepaskannya, tetapi memandang Siang Yang dengan tatapan seperti orang bodoh. "Jangan lepaskan." "Baiklah, aku akan melakukannya sendiri." Siang Yang tertawa ringan dan langsung meraih ke arah salah satu pria besar yang memegang Huang Shikai. "Huff, mencari kematian." Pria besar itu mencibir dan membanting tinjunya ke arah Siang Yang, dan sasarannya adalah kepala Siang Yang. Dia bukan petarung yang baik, bahkan jika dia tidak menjatuhkan Siang Yang, dia harus membuatnya jatuh ke tanah. Tangan Siang Yang dengan santai menamparkan tinjunya, dia tidak bergerak, tetapi wajah pria besar itu sangat berubah, merasakan kekuatan yang kuat datang, seluruh orang, menginjak, kembali selusin langkah setelah duduk di tanah, wajah yang luar biasa menatap Siang Yang, "Bagaimana kamu memiliki begitu banyak kekuatan? Sial, beraninya kamu memukul saudaraku, saudara-saudara pergi, pukul dia bersama." Pemuda dengan cerutu di mulutnya awalnya menonton, tapi dia tidak berharap Siang Yang untuk mengurus salah satu anak buahnya sekaligus. Dia menjadi marah dan meraung, memimpin untuk bergegas menuju Siang Yang. Selusin orang kuat, termasuk yang memegang Sanba juga menyerah pada Sanba dan bergegas menuju Siang Yang. Lari. Setelah dibebaskan, Sanba dengan sangat tidak benar langsung masuk ke kerumunan dan berlari menuju pintu, menghilang dalam sekejap asap. Ketiga bajingan ini benar-benar tidak benar. Siang Yang menggelengkan kepalanya, melihat selusin orang yang bergegas ke arahnya, menjabat tangannya dan berkata, "Sudah lama sejak saya memukuli seseorang, karena kulit Anda gatal, mari bantu Anda mengendurkan otot-otot Anda." Kata-kata itu jatuh, Siang Yang terbanting satu kaki ke tanah, suara keras keluar, lalu, dia langsung beberapa langkah, setelah yang pertama muncul di depan pemuda itu, sebuah tamparan ke wajah pemuda itu. Tamparan ini cepat dan akurat, pemuda itu tidak bisa bereaksi sama sekali, dan langsung dipukul dan diputar di tempat beberapa kali sebelum jatuh ke tanah, hanya merasa pusing dan tidak bisa berdiri lagi. "Dan kalian." Siang Yang menatap yang lain, tidak menunggu mereka untuk bergegas, dia langsung bergegas dan memberi mereka pukulan atau tendangan, sekaligus harimau ke dalam kawanan, tak terkalahkan, dalam sekejap mata, selusin atau lebih mengesankan, orang besar ke tanah, tidak ada yang bisa berdiri. Dari awal sampai akhir, tak satu pun dari selusin orang berpikir untuk mengeluarkan senjata di pinggang mereka, dan setelah dipukul oleh Siang Yang, mereka menyaksikan Siang Yang pergi dengan Sun Qingya dan Chen Feng. "Bos, apa yang harus kita lakukan?" Sekelompok orang mengalihkan pandangan interrogatif mereka ke pemuda. "Biasanya, kalian semua mengaku melawan 10 orang dengan satu, tetapi kalian masih terbunuh oleh satu jurus. Ini adalah ahli yang sebenarnya. Tidak, saya ingin menemukannya untuk belajar seni bela diri, saya harus menemukannya, saya ingin memujanya sebagai tuanku." Kata-kata pemuda itu langsung membuat semua anak buahnya bingung, bosnya dipukuli konyol, kan? Ketika Siang Yang kembali ke hotel, dia tidak peduli dengan tiga hegemon, yang membuat tiga hegemon yang mengira Siang Yang akan menemukan mereka dalam kesulitan merasa sangat luar biasa. Tentu saja, tiga hegemon tidak memiliki wajah untuk muncul, takut bahwa ketika mereka tertangkap, mereka masih takut untuk kencing di celana untuk diketahui. Ketiganya hanya bersembunyi di dalam ruangan untuk bermain game. Dan sementara tiga hegemoni terasa sangat aneh, Siang Yang datang ke kamar Sun Qingya untuk melanjutkan salinan merit law yang belum selesai. Kali ini akhirnya tidak ada yang datang untuk mengganggu, Siang Yang dalam satu napas untuk mengajar Sun Qingya total lebih dari 30.000 kata metode Gong, ditambah menggambar bersama, menulis sebuah buku tebal besar untuk Sun Qingya. "Ini adalah buku rahasia metode Gong, sekarang segera hafalkan dan kemudian hancurkan." Dengan wajah serius, Siang Yang menyerahkan beberapa lusin halaman metode Gong di tangannya kepada Sun Qingya. "Wah, kok banyak banget sih?" Meskipun Sun Qingya sangat percaya diri dalam ingatannya, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika dia melihat ada begitu banyak metode Gong dalam satu metode Gong. 9 Suan Teknik Es Dingin, sebuah Gong Suan tertinggi yang diturunkan dari zaman kuno, tidak hanya memiliki teknik pelatihan Qi, ada juga seperangkat teknik pedang terbang salju, yang cocok dan teknik telapak tangan, Suan Ice Palm, ini adalah kode harta karun Suan Gong lengkap. Ingatlah bahwa jangan pernah memberitahu orang lain, jika tidak, Anda akan sangat berbahaya, kata Siang Yang dengan sangat serius. "Bahkan ayahku tidak bisa." Sun Qingya bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tidak? Apalagi,
Bahkan jika aku memberitahu ayahmu dia tidak tahu asal-usul teknik ini. Xiang yang menggelengkan kepalanya, metode jasa ini diperolehnya di reruntuhan kuno, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, namun, ia dapat yakin bahwa metode jasa ini sangat esoteris. Jika orang-orang di dunia kultivasi mengetahuinya, itu akan pasti menyebabkan badai yang mencurigakan. Ya, jadi tidak butuh waktu lama bagiku untuk bisa menjadi lebih kuat dari ayahku, hebat. Begitu Sun Qingya mendengar ini, dia melompat kegirangan. Melihat Sun Qingya begitu bersemangat, Xiang yang tiba-tiba sedikit menyesal untuk mewariskan teknik ini kepada Sun Qingya, yang tampaknya sedikit bertentangan dengan karakter Sun Qingya. Tulis segera, dan ingat, metode kungfu telah diberikan kepada Sun Qingya, Xiang yang tidak mampu untuk mengubahnya lagi, jadi dia harus menekankannya. Jangan khawatir, beri aku setengah jam dan itu akan cukup. Sun Qingya tersenyum puas, lalu mengambil buku rahasia dan membacanya, kecepatannya cepat, hampir mencapai kecepatan 10 baris sekilas, membaca halaman hanya dengan beberapa pandangan, tidak seperti membaca buku sama sekali, apalagi menghafalnya. Jika dia tidak tahu bahwa Sun Qingya memiliki kemampuan untuk tidak pernah lupa, Xiang yang akan berpikir bahwa gadis kecil itu benar-benar bermain-main, tetapi karena dia tahu bahwa gadis kecil itu memiliki ingatan yang luar biasa, Xiang yang tidak memperhatikan padanya, tetapi duduk sendiri di tempat tidur dan memasuki kondisi kultivasi. Dengan kultivasi Xiang Yang, tubuhnya memiliki kedipan cahaya 9 warna yang redup, yang membuat sisi menghafal Gongfu Sun Qingya terpelihara bertekad untuk berkultivasi, sama seperti Xiang Yang cahaya yang sangat tampan. Xiang Yang jika tahu Sun Qingya upaya masa depan untuk menumbuhkan motivasi justru latihan mereka sendiri ketika lampu berkedip, saya bertanya-tanya bagaimana perasaannya. Setengah jam waktu berlalu dengan cepat, Sun Qingya telah membaca buku rahasia 3 kali, untuk memastikan bahwa semua telah dihafal di dalam hati, dan baru kemudian yakinlah bahwa buku rahasia di atas meja. Xiang Yang masih berkultivasi, dia melakukannya, tidak mengganggu Xiang Yang, tetapi memegang pipi harum, tersenyum dan menatap Xiang Yang. Apakah kamu sudah menghafal semuanya? Xiang Yang berhenti berkultivasi dan bertanya pada Sun Qingya. Aku sudah menuliskannya. Sun Qingya tersenyum nakal dan tiba-tiba berkata kepada Xiang Yang, Saudara Xiang Yang, bukankah kita seperti ini seperti situasi di serial TV seni bela diri terkenal di mana over-air dan bibinya terbalik? Xiang Yang bingung, dia tidak pernah memperhatikan serial TV seni bela diri apa, hantu tahu apa atas anak dan bibinya. Passer adalah murid bibinya, tetapi keduanya tidak terikat oleh kendala duniawi, setelah melalui cobaan dan kesengsaraan bersama, untuk mencapai sepasang pasangan abadi, betapa indahnya kisah cinta hehehe, sekarang aku menjadi muridmu. Kita bukan keadaan sebaliknya. Sun Qingya berkata dengan wajah penuh kerinduan. Tepat ketika Sun Qingya menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar oleh Xiang Yang di kepala kecilnya, dia langsung kembali dari fantasinya, menggosok kepala kecilnya dan menatap Xiang Yang dengan embusan kemarahan. Jangan berpikir omong kosong, sekarang mulailah mengajarimu berkultivasi. Xiang Yang acuh tak acuh terhadap ekspresi marah Sun Qingya, duduk berhadap-hadapan dengan Sun Qingya, menarik tangannya, keduanya berempat tangan, telapak tangan saling berhadapan. Tangan besar Xiang Yang dengan napas hangat akan membuat tangan kecil Sun Qingya benar-benar tertutup di dalamnya, yang membuat tangan kecil Sun Qingya yang dingin rendah juga berangsur-angsur menjadi hangat. Sepasang mata besar Sun Qingya yang penuh perasaan berkedip saat dia melihat Xiang Yang dengan senyum memabukkan di wajahnya, namun dia berpura-pura sangat jujur, yang membuatnya sangat sulit untuk menahannya. Tenangkan pikiranmu dan ingat kembali rute lari lapisan pertama metode Gong, setelah pikiranmu tenang, aku akan membantumu berkultivasi. Xiang Yang sedikit menutup matanya dan suaranya yang lembut terdengar. Mungkin karena ekspresi lembut Xiang Yang telah menginfeksi Sun Qingya, yang membuat suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang, dan setelah beberapa saat, dia mencapai keadaan tenang dan tenang seperti yang dikatakan Xiang Yang. Rasakan pengoperasian ki sejati saya dengan hati-hati, konsentrasi dan ikuti saya untuk berkultivasi sesuai dengan lapisan pertama dari buku rahasia. Setelah Xiang Yang menginstruksikan, ada kilatan cahaya 9 warna di tubuhnya, diikuti oleh seutas ki sejati mengalir ke tubuh Sun Qingya dari masing-masing tangan, dan mulai mengikuti teknik 9 suan teknik es dingin di Sun, tubuh Qingya. Sun Qingya sedikit mengernyit, dia merasa meridian di tubuhnya tampak sedikit menyakitkan, ini karena meridiannya tidak pernah dikultivasikan, pertama kali dengan infus ki yang sebenarnya, membengkak. Ini karena dia dilahirkan dengan 100 pembuluh darah, jika itu adalah orang biasa,
pertama kali dimasukkan ke meridian, akan terasa seperti pisau memotong rasa sakit. Setelah Siang Yang mendorong Sun Qingya untuk menjalankan metode Gong selama 365 hari dengan ki sejatinya sendiri, dia menarik tangannya, namun, untaian ki sejati yang dia masukkan ke dalam tubuh Sun Qingya telah sepenuhnya disempurnakan menjadi untaian pertama Sun Qingya. Jiu Xuan Es Dingin Ki Sejati. Ki sejati yang baru saja saya kembangkan sudah habis lagi. Merasa tubuhnya kosong tanpa sedikit pun ki sejati, Siang Yang tersenyum pahit tak berdaya dan hanya bisa memperhatikan kondisi kultivasi Sun Qingya sambil diam-diam menjalankan kultivasinya. Guru Siang, kelompok penjahat itu datang mencarimu kemarin. Ketika Siang Yang membuka pintu kamarnya, dia melihat Chen Feng berdiri di luar dengan ekspresi cemas di wajahnya. Apa yang mereka lakukan di sini mencariku? Siang Yang bertanya dengan tidak percaya. Entahlah, mereka hanya berdiri di lobi hotel, seperti dewa gerbang, membuat banyak orang berpaling, dan mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka mengatakan mereka mencarimu, kata Chen Feng. Oh, bagaimana sikap mereka? Siang Yang bertanya, tidak berisik, langsung berdiri di lobi hotel, semuanya berpakaian serba hitam dan berkacamata hitam, yang membuat banyak tamu hotel takut untuk masuk dan keluar, dan pihak hotel tidak bisa mengantarnya, pengelola harus memintaku untuk datang kepadamu. Chen Feng juga wajah bingung, mengingat bahwa selusin pang jas hitam dan pakaian kacamata hitam, khas pakaian masyarakat Riyadh, mereka hanya perlu berhenti di lobi hotel, untuk dapat mempengaruhi bisnis hotel ini. Wajah Siang Yang menunjukkan ekspresi yang tidak terduga, pergi, lihat apakah pelajaran tadi malam tidak cukup, untuk mencari pertengkaran. Saat dia mengatakan itu, dia memimpin Chen Feng langsung menuju lobi hotel. Dan pada saat ini, tiga hegemoni berkumpul bersama di ruangan yang dibuka oleh Huang Xi, ketiganya sejak awal belajar seni bela diri, mereka terbiasa bangun pagi, mencoba berlari untuk berolahraga, tidak menyangka bahwa ketika mereka baru saja keluar dari lift, mereka melihat selusin, kenalan lama, berdiri di tengah lobi, segera membuat mereka takut hampir kesal, dan dengan cepat menutupi wajah mereka kembali ke lift. Sepanjang perjalanan kembali ke dalam kamar, sepertinya, saya mendengar bahwa orang-orang itu ada di sini untuk menemukan Siang Yang. Kata Guo Hongliang. Wow, kalau begitu, mereka pasti datang untuk membalas kejadian tadi malam. Yah, meskipun untuk menemukan Siang Yang, tetapi kita tidak dapat muncul, jika mereka melihatnya, pasti akan mati. Zhang Likun berkata dengan wajah setuju. Benar, benar, kita akan menonton TV di sini. Yah, telepon hotel dulu untuk mengirim sarapan. Aku lapar, kata Huang Xikai. Mereka bertiga langsung setuju, setelah memesan sarapan, dan kemudian dengan tenang di dalam kamar untuk menonton TV. Adapun yang terjadi di luar, itu bukan urusan mereka, toh, mereka telah mengambil keputusan, kecuali pengiriman makanan, atau tidak pernah membuka pintu. Beberapa tuan-tuan, saya sudah menyiapkan sarapan untuk Anda, mengapa Anda tidak pergi dan sarapan dulu? Di lobi hotel, manajer berdiri di depan selusin pria berpakaian hitam dengan kepala berkeringat, menyeka keringatnya sambil berkata. Manajer itu tidak berdaya, sebagai penduduk lokal Kabupaten Jiuhua, dia tahu kelompok orang ini, tahu bahwa kelompok orang ini memiliki latar belakang yang cukup di rumah, biasanya diintimidasi Kabupaten Jiuhua yang merajalela, tidak ada yang berani main-main, kuncinya adalah, mereka berdiri di sini, tidak melanggar hukum atau melakukan apapun, bahkan polisi tidak berguna. Selusin orang ini jelas berpakaian seperti masyarakat Riyadh, meskipun mereka tidak melakukan sesuatu yang ilegal, tetapi selama mereka berdiri di sini, tidak ada yang berani keluar masuk, yang berdampak sangat besar pada hotel. Manajer menghabiskan segala cara untuk membujuk orang-orang ini, dan bahkan menawarkan untuk membayar mereka, tetapi mereka masih acuh tak acuh, tidak berbicara, hanya berdiri di sana. Pada saat ini, Siang Yang dan Chen Feng keluar dari lift, dan sekilas, dia melihat selusin pria besar mengenakan kacamata hitam dan berpura-pura. Dia langsung tertawa, mengenakan kacamata hitam di dalam ruangan itu bodoh atau pura-pura, dan ini sekelompok pria jelas keduanya. Iya, kalian akhirnya di sini. Begitu manajer melihat Siang Yang muncul, dia menghela nafas lega dan buru-buru menyapanya, berbisik kepada Siang Yang, Tuan, saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang mereka. Saya hanya bisa meminta Anda untuk keluar, mohon maafkan saya, aku karena mengganggu istirahatmu. Tidak apa-apa, aku datang untuk melihat apa yang mereka inginkan. Siang Yang tersenyum saat dia berjalan mendekat. Salam, Guru. Yang mengejutkan semua orang,
Selusin pria besar yang berpura-pura berada di ruangan dengan kacamata hitam berteriak sangat rapi begitu mereka melihat Xiang Yang muncul. Guru, apakah mereka memanggilmu? Chen Feng tidak bisa membantu tetapi melihat tatapannya ke arah Xiang Yang. Kurasa tidak, bagaimana aku bisa menjadi tuan mereka? Xiang Yang melihat sekeliling dan menemukan bahwa pihaknya adalah manajer hotel kecuali Chen Feng. Jelas, target orang-orang berpakaian hitam ini adalah dirinya sendiri. Tuan, Anda di sini. Seolah-olah untuk mengkonfirmasi kata-kata Xiang Yang, pemuda yang memimpin melepas kacamata hitamnya, dengan senyum yang menyenangkan di wajahnya, dan berlari sampai ke depan Xiang Yang. Nak, kamu memanggilku. Xiang Yang menatap pemuda itu dengan tak percaya. Ya, Tuan, mulai hari ini dan seterusnya Anda adalah Tuan saya. Selama Anda bersedia mewariskan seni bela diri tertinggi saya bersedia melakukannya bahkan jika saya harus naik ke Gunung Pisau dan turun ke penggorengan. Pemuda itu menamparkan keras dadanya, membentur, sebagai tanda tekadnya. Siapa namamu? Setelah terkejut, Xiang Yang mengusap dagunya dan tertawa. Nama saya Siboret King, guru panggil saja saya Xiao King. Pemuda itu berkata dengan senyum di wajahnya. Si Menxing. Sial, namamu benar-benar istimewa. Begitu mendengar nama si Sulen King, Xiang Yang langsung mendengus tertawa. Chen Feng dan manajer hotel juga sama-sama menahan tawa mereka. Si Men King, ini adalah pria baik yang legendaris, berani, kaya, berani, hati berwarna, berani melakukan apa saja. Tes. Apa yang kamu tertawakan? Tuanku bisa tertawa sesukanya, tetapi bukan kalian. Tertawalah lagi dan aku akan memotongmu. Si membosankan King tidak senang dengan cara Chen Feng dan manajer hotel menahan senyum mereka, dan meminum keduanya dengan wajah galak. Apa yang kamu melotot? Xiang Yang memelototi si Sulen King, yang buru-buru menoleh dan menatap Xiang Yang dengan senyum yang menyenangkan. Tuan, saya tidak berani. Aku bukan tuanmu. Xiang Yang berkata langsung. Tidak, aku tidak bisa, aku sudah memanggil guru berkali-kali. Kamu orang tua tidak bisa mengangkat celanamu dan menyangkalnya. Si Boret King berkata dengan tergesa-gesa. Xiang Yang ingin menamparkan orang ini sampai mati. Apa maksudmu kamu tidak bisa mengakui ketika kamu mengangkat celanamu, seolah-olah kamu melakukan sesuatu padanya. Tuan, saya benar-benar ingin menjadi tuan Anda tidak boleh menolak saya. Si Boret King melanjutkan. Xiang Yang tidak repot-repot memperhatikan pria ini dan langsung berkata kepada manajer hotel, abaikan mereka. Jika mereka tinggal di sini lagi dan memengaruhi bisnis hotel, langsung hubungi polisi untuk menangkap mereka. Tapi, manajer hotel dengan senyum pahit, dia juga ingin memanggil polisi tetapi kuncinya adalah memanggil polisi tidak berguna, bukan untuk mengatakan bahwa kelompok orang ini tidak melakukan apa-apa, bahkan jika mereka telah melakukan kejahatan, dengan belakang panggung si membosankan King, polisi juga tidak berguna Beritahu orang-orang Anda untuk menyingkir. Jangan menghalangi orang melakukan bisnis, di dalam ruangan memakai kacamata hitam, orang-orang Anda buta. Xiang Yang memelototi si Len King. Ya, saya salah. Saya akan memberitahu mereka untuk segera melepas kacamata hitam mereka. Si Len King buru-buru tersenyum kembali dan menoleh ke selusin anak buahnya dan berteriak, dengar itu, cepat dan lepas kacamata hitamnya. Sialan, kacamata hitam apa yang harus dipakai di dalam ruangan? Apakah kalian semua bodoh? Pus. Petik 2. Ya, selusin pria si Boring King dengan depresi di hati mereka, tetapi mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan mereka, dan buru-buru melepas kacamata hitam mereka. Xiang Yang tidak repot-repot memperhatikan mereka dan berjalan langsung menuju restoran di lantai 2, siap untuk sarapan. Si Boring King buru-buru mengikuti di belakang, sementara kelompok antek-anteknya melihat bos mereka pergi, mereka saling menatap dengan mata besar, dan setelah saling memandang beberapa kali, salah satu dari mereka berkata kepada manajer hotel, "Hei, tidak. Bukankah kamu bilang kamu akan mentraktir kami sarapan?" "Ya." Manajer hotel secara alami tidak berani mengatakan tidak dan buru-buru berkata, "Tuan-tuan, tolong ikuti saya." "Tidak. Aku hanya akan mengikuti tuan bos kita. Ingat untuk menyiapkan sarapan untuk kita." 10 atau lebih pria besar itu masih cukup pintar dan mengikuti di belakang si Boret King, dan barisan orang mengikuti di belakang Xiang Yang dengan cara yang luas, membentuk prosesi besar. Dalam perjalanan, semua orang yang melihat pemandangan sebesar itu semua bersembunyi di samping. Ketika mereka tiba di restoran di lantai 2, setelah Xiang Yang dan Chen Feng duduk, dengan senyum di wajahnya,
si Boring King dengan hati-hati duduk dan berteriak, "Pelayan, bawakan aku semua hidangan terbaik di sini, lalu bawakan semua anggur terbaik di sini seperti." Sebelum suaranya jatuh, dia ditampar kepalanya oleh Xiang Yang. Si Bored King buru-buru menutupi kepalanya dan menatap Xiang Yang dengan hati-hati. "Tuan, apakah saya melakukan kesalahan lagi? Ini sarapan prasmanan, apa yang kamu teriakkan? Apakah kamu tidak tahu bahwa itu akan mempengaruhi makanan orang lain?" Xiang Yang memelototinya dan berkata, "Ah, maaf Tuan, saya salah." Mata si Bored King berputar dan mengakui kesalahannya dengan sangat datar. "Jangan panggil aku Tuan, aku bukan tuanmu." Xiang Yang memberinya tatapan kosong dan hendak berdiri untuk mengambil makanan. "Tuan, Anda duduk dan tidak bergerak, saya akan mengambilkannya untuk Anda." Si Bored King dengan sangat rajin berdiri dan buru-buru pergi mengambil setumpuk besar sarapan. "Guru, apakah orang ini dipukuli dengan konyol olehmu kemarin?" Chen Feng duduk di samping Xiang Yang dan hanya bisa berkata setelah dia tahu bahwa si Boring King pergi untuk mengambil makanan. "Sangat mungkin, orang ini ditampar oleh saya kemarin, dia mungkin mengalami gegar otak nyata." Xiang Yang mengangguk dengan ekspresi setuju. "Tapi jika orang ini terus mengganggumu, kita tidak bisa menyelesaikan apapun." Chen Feng memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, si Boring King dan selusin orangnya benar-benar teriak, "Ah, jika mereka mengikuti pantat mereka sepanjang hari, bagaimana mereka masih bisa bersenang-senang? Jangan khawatir, aku akan mengusir mereka nanti." Xiang Yang tersenyum ringan dan berkata, "Tuan, Anda telah menunggu lama, karena saya tidak tahu apa yang ingin Anda makan, saya memutuskan untuk mengambil masing-masing, saya akan terus mendapatkannya haha." Pada saat ini, si Bosan King datang dengan sepiring penuh dan dengan hati-hati meletakkannya di depan Xiang Yang untuk terus mendapatkan makanan. "Tidak perlu, ini sudah banyak." Xiang Yang buru-buru memanggilnya kembali. Sekarang Xiang Yang akhirnya yakin bahwa si Boring King pasti telah dipukuli secara konyol oleh dirinya sendiri kemarin. "Ya, si Boring King dengan sangat patuh duduk di depan Xiang Yang, sepasang mata menatap lurus ke arah Xiang Yang, yang membuat Xiang Yang merasa sedikit tidak nyaman, nafsu makannya hilang. Xiang Yang terbatuk kering dan ingin mengingatkan si Muling King untuk tidak menatap dirinya sendiri, tetapi yang terakhir tidak memiliki sedikit kesadaran diri, tetapi memandang Xiang Yang dengan wajah penuh harap, "Tuan makan dengan cepat, setelah makan aku akan pergi." "Itu untuk Anda, ada pepatah lama, ada sesuatu murid melayani pekerjaannya, tidak peduli apa, Anda hanya perlu memerintahkan saya untuk melakukannya. Jangan menatapku, aku tidak bisa makan." Xiang Yang hanya bisa memberitahunya dengan sangat belak-belakan. Oh, kalau begitu aku akan menundukkan kepalaku." Si Sulen King buru-buru menundukkan kepalanya, tetapi masih melirik Xiang Yang dari waktu ke waktu. Xiang Yang terdiam beberapa saat dan menyelesaikan sarapannya di tengah tatapan si Boring King yang terus-menerus pada dirinya sendiri, lalu berkata kepada si Boring King, "Panggil orang-orangmu dan ikuti aku." Ya, Silen King tiba-tiba hidup kembali, berlari ke selusin anak buahnya yang sedang makan dan minum, menendang salah satu dari mereka dan berkata, "Berhenti makan, Tuan menyuruh kami untuk mengikuti, mungkin untuk mengajari kami seni bela diri tertinggi." "Wow, benarkah? Hebat. Ini benar-benar surgawi, sangat bahagia. Tuan orang tuanya akhirnya akan mengajari kita seni bela diri, sangat senang memikirkan bahwa hari itu akan tiba ketika kita akan menjadi ahli yang tak terkalahkan di seluruh dunia." Si Boring King mengikuti di belakang Xiang Yang dengan orang-orangnya yang bersemangat, dan sekelompok orang berjalan menuju stadion di sebelah hotel dengan cara yang megah. Begitu si Yanxing dan anak buahnya melihat Xiang Yang berjalan menuju stadion, hati mereka menjadi semakin bersemangat dan semakin yakin bahwa Xiang Yang akan mengajari mereka seni bela diri tertinggi. Xiang Yang memimpin si Yanxing dan anak buahnya ke stadion terbuka, di mana beberapa orang tua sedang berolahraga saat ini, dan mereka dikejutkan oleh kedatangan mereka dan buru-buru berjalan sedikit lebih jauh. "Tuan, apakah Anda akan mulai mengajari kami seni bela diri terbaik?" Si membosankan King memandang Xiang Yang dengan wajah penuh harap. "Jangan panggil aku Tuan dulu." Xiang Yang memutar matanya, "Aku benar-benar tidak tahu dari mana orang ini mendapat kepercayaan bahwa dia pasti akan menerimanya sebagai muridnya." "Tuan, Anda tidak bisa tidak menginginkan saya. Saya telah mengenali Anda sebagai Tuan di hati saya, Anda adalah Tuan saya seumur hidup." Wow. Si membosankan King menggunakan beberapa triknya, memutuskan untuk menguntit Xiang Yang, tidak peduli apa, untuk membuat Xiang Yang menerimanya sebagai muridnya. Kungfu ilahi sekte ini,
hingga ke langit dan bumi, hingga 9 hantu, ingin mengolah kungfu ilahi sekte ini, belum lagi seberapa berkualitas. Pertama tergantung pada ketekunan pribadinya dan kemampuan untuk menahan rasa sakit. Jika Anda dengan tulus menginginkannya, untuk menjadi murid saya, Anda harus melalui ujian saya, dan hanya setelah lulus ujian, saya akan mempertimbangkan untuk menerima Anda atau tidak. Xiang Yang berkata dengan serius. Chen Feng di samping tiba-tiba diberi lelucon oleh Xiang Yang, apa yang langit atas dan bumi turun ke 9 hantu. Semuanya bohong, siapa yang tahu apa-apaan ini, tiba-tiba guru Xiang berbohong juga satu set. Tuan, jangan khawatir, saya akan bisa lulus ujian. Si membosankan King sangat yakin dengan kualifikasinya sendiri, pikirkan kembali pada hari itu, ketika dia masih kecil, dia pernah menjadi siswa terbaik ketiga dengan syal merah. Pelopor, ini adalah kemuliaan tertinggi apalagi yang dia miliki. Tidak bisa melakukan. Anda datang ke sini. Xiang Yang menunjuk ke pria paling gemuk di antara kerumunan, tingginya 2 meter, lebar, setidaknya 200 pound. Anda menggendongnya di punggung Anda dan berlari mengelilingi stadion selama 10 putaran. Xiang Yang berkata kepada si Bored King. Apa? Si Len King tercengang. Kultivasi seharusnya melawan langit dan merupakan proses yang sangat menyakitkan dalam dirinya sendiri. Jika kamu bahkan tidak dapat menahan rasa sakit ini, jangan katakan padaku lagi tentang menganggapmu sebagai murid. Ekspresi wajah Xiang Yang tiba-tiba menjadi dingin dan menakutkan. Tuan, kamu juga tidak bisa melakukannya, kan? Si Sulen King berkata dengan sedih. Xiang Yang langsung menghancurkan batu seukuran kepalan tangan dengan satu kaki dan menatap dingin pada si Boring King, yang tiba-tiba menatapnya dan tidak lagi berani berbicara. Aku akan membawanya. Silen King tidak punya pilihan selain membusungkan, berjongkok, dan berkata kepada pria kuat itu, naiklah. Bos, aku akan menghancurkanmu. Wajah pria kekar itu menunjukkan ekspresi malu-malu. Potong omong kosong, datang ketika saya memberitahu Anda untuk datang. Si Sul King King memelototinya, dan yang terakhir buru-buru menjatuhkan diri di punggung si Sul King King. Ah, sial, bocah bagaimana makan lebih banyak dan lebih banyak lemak, hancurkan aku. Bukankah kamu mengatakan, semakin gemuk kamu makan, semakin kuat kamu tumbuh, semakin mengintimidasi kamu. Si membosankan King merasa bahwa pinggangnya akan hancur, seluruh wajahnya tiba-tiba memerah, setiap otot di lehernya menonjol, tetapi dia masih berteriak, perlahan meluruskan punggungnya, dan kemudian selangkah demi selangkah menuju langkah depan keluar. Dalam 10 menit, jika Anda belum selesai berlari 10 putaran, Anda juga dianggap gagal. Xiang Yang berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata Xiang Yang membiarkan awalnya dimaksudkan untuk perlahan-lahan berjalan melalui 10 putaran si membosankan King akan menjadi gila, membawa lebih dari 200 pound pada orang kuat, bahkan perlahan-lahan berjalan melalui 10 putaran juga hal yang sangat tidak mungkin, apalagi lari 10 putaran dalam 10 menit, ini tidak mungkin untuk menyelesaikan banyak hal. Ini tidak mungkin untuk diselesaikan. Si bosan, King tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, jangan menyebutkannya lagi ketika. Pemandangan bersalju Gunung Jiuhua telah menarik banyak pengunjung untuk menonton, dan banyak orang bahkan menerjang dingin dan kerja keras untuk mendaki gunung semalaman untuk menyaksikan matahari terbit. Gunung Jiuhua, keduanya aneh, menunjukkan, berbahaya, aneh, terpencil, terbuka, misterius 7 karakteristik, yang dikenal sebagai, aneh sebagai Gunung Huang, menunjukkan sebagai Gunung Tai, berbahaya sebagai Gunung Hua, dan dikenal. Karena Gunung Jiuhua adalah area pemandangan terbesar di Kabupaten Jiuhua, pejabat Kabupaten Jiuhua tidak menyia-nyiakan upaya dalam mengembangkan Gunung Jiuhua, dan telah mengembangkan banyak tempat untuk berkemah dan melihat matahari terbit di gunung sambil mempertahankan karakteristiknya sendiri. Xiang Yang membawa para siswa jauh-jauh ke gunung dengan berjalan kaki ketika hari sudah malam, mereka datang ke tempat berkemah yang telah dipesan sebelumnya. Tenda dan perlengkapan lain yang diperlukan telah lama diangkut, tetapi ini adalah keadaan paling primitif. Para siswa ingin berkemah, mereka masih perlu mendirikan tenda sendiri. Semua orang mendirikan tenda mereka sendiri. 10 tenda besar, 5 orang dalam kelompok, pergi mendirikan sendiri. Ketika Anda selesai menyiapkan, Anda dapat mulai memanggang. Cuacanya sangat bagus hari ini, barbecue di malam hari adalah sangat bagus untuk dinikmati. Saya harap Anda tidak menunggu sampai pagi hari untuk mendirikan tenda. Xiang Yang berkata sambil tersenyum. Guru, bagaimana jika kita tidak tahu cara mendirikan tenda? Seorang gadis berkata dengan anggun.
Tidak tahu cara mendirikan tenda, iya. Siang yang tersenyum, para siswa ini semua adalah tuan kecil, putri kecil, di rumah. Dengan kemampuan langsung mereka ingin mereka menyelesaikan tugas mendirikan tenda sendirian benar-benar tidak mungkin, tetapi sekolah membawa mereka ke perkemahan kali ini. Tidak hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk sekolah membawa mereka ke perkemahan kali ini, tidak hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan langsung mereka, Siang yang secara alami tidak dapat membantu dengan tangannya. Ya guru, kamu seharusnya bisa membimbing kami di tempat, kan? Mereka semua menatap Siang yang dengan mata penuh harap. Saya lihat saja, di sini telepon masih ada sinyal, tidak tahu cara memasang tenda, cari di internet. Siang yang tertawa. Ah, guru, ini tidak baik, kan? Pada saat kami mendirikan tenda, itu akan fajar. Seorang gadis berkata dengan wajah menangis. Bukankah itu lebih baik, hasil jeripayahmu bisa membuat turis lain yang datang ke perkemahan lengkap. Siang yang tertawa. Kalau begitu guru, kamu harus selalu mendirikan tenda untuk dirimu sendiri, kan? Kami akan melihatmu mendirikan tenda terlebih dahulu, lalu kami akan belajar mendirikan tenda. Seorang gadis mengira dia pintar dan berkata, maaf, demi menjaga keselamatan kalian, aku tidak tidur malam ini, untuk patroli malam untuk memastikan keselamatan kalian, jadi aku tidak punya tenda, kalian semua tidak mau menungguku, lakukan sendiri, riset sendiri. Lapar pertama makan makanan kering, dan kemudian pergi mendirikan tenda. Ketika semua tenda didirikan, kita akan mulai barbeque untuk menikmati bulan. Siang yang tertawa, dirinya duduk di pohon, sedikit memejamkan mata, antara menghembuskan dan menghirup, energi spiritual surga dan bumi lebih padat daripada tempat lain ke dalam tubuhnya. Gurunya benar-benar jahat. Para siswa ini tidak punya pilihan selain membangun tenda mereka sendiri. Tidak jauh dari sana, ketiga hegemon berkumpul, dan yang mengejutkan para siswa, mereka tidak keluar seperti biasanya, tetapi duduk diam di sudut, terlihat sangat tenang. Apa yang terjadi setelah tiga hegemon datang ke Kabupaten Jihua hanya beberapa orang seperti Chen Feng dan Sun Qingya yang tahu, dan mereka tidak akan bosan dengan publisitas acak, jadi hanya sedikit orang yang tahu apa yang terjadi pada tiga hegemon, yang merupakan tiga hegemon, paling bersyukur, jika aksi heroik mereka dipublikasikan, saya khawatir mereka tega melompat dari gedung. Meskipun tidak dipublikasikan, Sanba merasa sangat keras di hatinya dan hanya duduk diam, makan dan melihat pemandangan pada saat yang sama. Tidak ada siswa lain yang berani meminta Sanba untuk bekerja, menurut mereka Sanba tidak dapat menimbulkan masalah yang terbaik. Jadi, semua siswa sibuk, bahkan Sun Qingya mengikuti beberapa gadis dalam mendirikan tenda, sementara Siang yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, diam-diam menjalankan kultivasi energinya. Pemandangan Gunung Jihua sangat bagus, dibandingkan dengan kota, energi spiritual jauh lebih padat, Siang yang merasa pori-pori tubuhnya terbuka, gila menelan energi spiritual, dia sangat bahagia, memutuskan untuk menunggu masalah ini berlalu, temukan tempat dengan energi spiritual yang melimpah untuk berkultivasi, sesegera mungkin untuk mengembalikan kultivasi ke kondisi puncak. Saat para siswa, kelas tuan muda, sedang berjuang untuk mendirikan tenda mereka di gunung, di dasar Gunung Jihua, si Boring King berhenti dengan saudara-saudaranya masing-masing mengendarai lokomotif dengan peluit. Saudara King, saya telah membuat penyelidikan yang jelas, mereka akan berkemah di gunung malam ini, dan selain dari lusinan siswa, hanya pria bernama Siang yang sendirian. Salah satu anak buahnya berkata kepada si membosankan King. Kami akan naik gunung dan mengambil beberapa siswa ketika dia tidak melihat dan memaksanya untuk menyerahkan manual seni bela diri rahasia. Si membosankan King berkata dengan tatapan sengit di matanya. Tapi apakah benar-benar ada rahasia seni bela diri? Salah satu saudara junior si Len King bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong kosong, jika tidak ada rahasia seni bela diri, bisakah dia menghancurkan batu besar itu dengan satu kaki? Saya telah memeriksa, batu itu adalah bahan asli, tidak ada kemungkinan dipalsukan, bahkan yang disebut Master Qigong tidak dapat melakukannya, apa yang dia lakukan, hanya ada satu penjelasan, yaitu, dia harus menjadi master seni bela diri sejati. Si menahan King menatap dan berkata, Saudara King, kamu belum terlalu banyak menonton film, kan? Seseorang di antara antek-antek si Sul King mengajukan pertanyaan. Si Boring King langsung menamparkan orang itu dan berkata dengan marah, apa yang Anda tahu? Jangan berpikir bahwa dunia ini benar-benar tampilan biasa yang kita lihat,
Saya katakan, belum lagi rahasia seni bela diri, bahkan para dewa mungkin ada di dunia ini. Bagaimana ini mungkin? Anak buah si Boring King semua memandangnya tidak percaya. Tidak ada yang tidak mungkin, ini yang kakek saya ceritakan kepada saya secara pribadi. Ketika kakek saya masih muda, dia pernah bertemu dengan seorang master seni bela diri yang bisa terbang di udara. Tahukah Anda apa artinya? Tamparan telapak tangan, membekukan 1000 mil, itu adalah cerita dalam fantasi misterius. Tetapi itu memang ada, selama kita mendapatkan manual rahasia seni bela diri, kita akan bersembunyi di luar negeri untuk bersembunyi, dan kemudian kembali setelah pelatihan untuk menjadi master, maka, kita tidak akan takut pada siapapun. Si membosankan King berkata, aku tidak mengerti, tapi karena King yang mengatakan semuanya pasti benar. Salah satu orang besar si Sulen King berkata dengan suara teredam. Apakah kamu memiliki segalanya? Si Sulen King memandang anak buahnya. Aku sudah membawa semuanya. Anak buahnya mengeluarkan peralatan mereka, beberapa dengan tas kain hitam, beberapa dengan tongkat besar di tangan mereka, dan beberapa dengan tali, satu set khas untuk perampokanku. Bagus, makan dulu sesuatu, lalu naik gunung, malam ini, adalah saat kita terbang ke langit untuk tiba. Si Bosan King berkata, mata menunjukkan ekspresi kerinduan, tampaknya telah melihatnya setelah mendapatkan buku seni bela diri rahasia, berlatih beberapa hari untuk menjadi master seni bela diri, skenario terbang surga dan bumi maha kuasa. Kelompok itu diam-diam makan makanan kering, dan setelah selesai, mereka dengan hati-hati meraba-raba mendaki gunung, siap untuk mengimplementasikan rencana mereka. Sementara Xiang Yang dan murid-muridnya sedang mendirikan tenda mereka di Gunung Jiuhua, di tengah kota Tianhai, di dalam tanah milik pribadi Ma Yunong. Ma Yunong telah menyiapkan meja anggur dan makanan dan sedang menunggu kembalinya dua keponakan Liu Sheng, Zhang Jianyi dan Wang Min. Saya berharap istana kekaisaran dapat padam hari ini. Ma Yunong berdiri di dekat jendela dengan tatapan yang dalam, dia sudah mempersiapkan segalanya untuk tindak lanjut, hanya menunggu Zhang Jianyi dan Wang Min untuk menghancurkan Xiang Feng, anak buahnya akan keluar dengan kekuatan penuh untuk mengambil alih semua kaisar, properti istana. Pikiran bahwa setelah menerima industri istana kaisar, kekuatannya sendiri akan segera berkembang dan menjadi yang paling kuat di antara tiga dao ekstrim besar di kota Tianhai. Ma Yunong sangat bersemangat sehingga dia tidak sabar untuk mengadakan konferensi pers dan membiarkan seluruh orang Tianhai tahu tentang perluasan kekuasaannya. Sudah waktunya bagi kekuatan Tianhai untuk bersatu. Black Dragon Hall, Blood Rose, tunggu. Senyum dingin muncul di sudut mulut Ma Yunong. Tepat pada saat ini, embusan angin umumnya bertiup, Ma Yunong segera sangat gembira, matanya melihat ke arah pintu, hanya untuk melihat dua sosok bergegas masuk dengan cepat. Keduanya, senyum di wajah Ma Yunong tiba-tiba membeku, matanya melebar dan menatap tidak percaya pada Zhang Jianyi dan Wang Min yang masuk melalui pintu, hanya untuk melihat bahwa keduanya dalam kondisi yang sangat buruk, pakaian mereka compang camping, seolah-olah mereka baru saja keluar dari daerah pengungsian, dan tubuh mereka jelas memiliki bekas luka bakar, terutama Wang Min yang sebagian rambutnya telah terbakar. Zhang Jianyi dan Wang Min adalah ahli bawaan, ketika mereka pertama kali pergi, pria itu berpakaian elegan, dan wanita itu berpakaian flamboyan, namun, sekarang, dalam waktu kurang dari 1 jam, ketika mereka kembali lagi, mereka telah berbalik, ke dalam penampilan ini, yang membuat Ma Yunong, yang baru saja membayangkan bahwa dia akan dapat mendominasi dunia bawah tanah Tianhai setelah keduanya menghancurkan istana kekaisaran, tiba-tiba bingung. Zhang Jianyi dan Wang Min memandang Ma Yunong dengan marah, kamu sengaja mencoba membuat kami terbunuh, bukan? Apa? Ma Yunong langsung bingung, dia punya niat untuk bertanya kepada dua orang itu mengapa mereka menjadi begitu sengsara, tetapi Zhang Jianyi dan Wang Min sedang marah saat ini, dia tidak berani bertanya, takut kedua orang itu tiba-tiba menyerang, keluar dan bunuh diri, maka semuanya akan kosong. Kamu sengaja memberitahu kami informasi yang salah, dan sebagai hasilnya, mari kita lari ke villa di pegunungan, yang tidak kita duga adalah ledakan besar yang menunggu kita, jika kita bukan ahli bawaan, tidak mungkin untuk datang, kembali, apakah kamu bersekongkol dengan mereka? Zhang Jianyi memelototi Ma Yunong dengan marah, aura pembunuhan di tubuhnya kemudian meledak, aura pembunuhan seorang ahli bawaan meletus, segera membuat wajah Ma Yunong pucat, berdiri tidak stabil duduk di tanah. Tidak, jangan lakukan itu. Tuan Zhang tolong dengarkan aku. Tubuh Ma Yunong gemetar saat dia buru-buru berbicara. Aku akan melihat penjelasan apa yang kamu miliki.
Zhang Jianyi dengan dingin memelototi Ma Yunong dan melepaskan penekanan auranya pada Ma Yunong. Ma Yunong menyeka keringat di dahinya dan berkata, "Dua, ini adalah plot Xiang Feng dari Istana Kekaisaran. Informasi yang didapat anak buahku benar-benar bahwa Xiang Feng ada di villa itu. Informasi ini benar-benar dapat diandalkan. Tetapi, seperti yang Anda tahu, pasukan saya belum dapat menembus ke bagian dalam Istana Kekaisaran. Kemungkinan besar Xiang Feng terlalu licik. Dia menghitung bahwa akan ada seseorang untuk berurusan dengannya. Jadi setelah memasuki villa menyamar pergi untuk mengatur jebakan menunggu kita, benar-benar penuh kebencian." Sulit untuk menyelesaikan dalam satu napas, melihat kemarahan Zhang Jianyi dan Wang Min belum sepenuhnya hilang, Ma Yunong melanjutkan, "Kamu adalah teman saya yang paling setia, bagaimana saya memperlakukan Anda dalam 2 hari terakhir, saya yakin Anda tahu, saya tahu, tidak menyakitimu, jika aku tahu bahwa ada jebakan, aku lebih baik mengambil risiko sendiri daripada membiarkanmu pergi. Kamu benar-benar tidak bermaksud begitu." Zhang Jianyi dan Wang Min memelototi Ma Yunong secara bersamaan. Ma Yunong buru-buru mengangkat tangannya dan bersumpah, "Saya bersedia bersumpah dengan semua yang saya miliki. Masalah ini jelas tidak ada hubungannya dengan saya. Saya memiliki permusuhan yang mendalam dengan Istana Kekaisaran, bagaimana mungkin saya bisa bekerja sama dengan mereka? Apalagi, kalian berdua adalah ahli bawaan, kekuatan dunia, hanya sedikit orang di dunia yang bisa mengalahkan. Konspirasi apapun tidak berguna bagimu, bagaimana mungkin aku menjebakmu?" Kakak senior, apa yang dia katakan tidak salah, itu terutama karena pria Istana Kekaisaran itu terlalu licik. Wang Min berkata kepada Zhang Jianyi. "Yah, karena itu masalahnya, lupakan saja." Zhang Jianyi mengangguk dan berkata kepada Ma Yunong, "Bos Ma, lain kali jika Anda membiarkan kami menyerang lagi, Anda harus memastikan bahwa aspek kecerdasan pihak lain baik terlebih dahulu, jika tidak, kami tidak akan pernah melepaskan Anda." Zhang Jianyi juga memiliki banyak keluhan di hatinya, setelah mereka berdua tiba di villa kata Ma Yunong, mereka angkuh dan hendak memusnahkan Xiang Feng secara terbuka, untuk menunjukkan kekuatan saudara mereka. Namun, yang tidak mereka duga adalah ketika mereka memasuki villa, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di villa, dan yang menyambut mereka adalah ledakan besar seperti letusan gunung berapi. Sebaliknya, keduanya juga terguncang oleh ledakan ki dan darah yang hampir tidak stabil, hampir meninggalkan luka serius. Sebenarnya, kedua orang itu juga tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Ma Yunong, hanya mereka berdua setelah pencapaian bawaan pertama dalam misi, tidak berharap untuk membuat kekacauan seperti itu, hati marah, ambil sedikit api untuk Ma Yunong, lihat sikap Ma Yunong yang begitu baik, maafkan Ma Yunong. Ma Yunong mendengar kata-kata Zhang Jianyi langsung bermata dua, dia takut Zhang Jianyi dan Wang Min dua akan sangat marah dan meninggalkannya, tidak menyangka bahwa kedua orang itu sebenarnya siap untuk tinggal, dan juga tidak menolak untuk melanjutkan, untuk membantu diri mereka sendiri di masa depan. Ini benar-benar surga membantu saya. Ma Yunong berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya, sementara wajahnya prihatin melihat keduanya, aku ingin tahu apakah kalian berdua terluka parah. Aku akan segera meminta seseorang untuk meminta dokter terbaik untuk membantumu melihat. Tidak, hanya sedikit bahan peledak, tidak dapat membantu kami, hanya sedikit berantakan, kami pergi mandi dulu, lalu kembali lagi nanti untuk minum bersamamu. Zhang Jian melambaikan tangannya satu persatu, matanya menatap anggur dan makanan mewah di atas meja, dan jelas menelan air liurnya. Oke, aku akan segera mengatur seseorang untuk menyiapkan anggur dan hidangan yang lebih banyak dan lebih baik untuk menunggu kalian berdua. Setelah Ma Yunong melihat mata Zhang Jianyi, dia langsung tertawa di dalam hatinya, sambil diam-diam membenci mereka berdua, dan mengatakan apa ahli bawaan, mereka hanyalah pedesaan yang belum pernah melihat dunia, dan akan disuap oleh meja anggur yang baik, dan makanan yang baik. Alasan mengapa Zhang Jianyi tinggal untuk membantu Ma Yunong, pada kenyataannya, sebagian besar adalah karena anggur yang baik dan keramahan makanan yang baik dari Ma Yunong. Saudara laki-laki dan perempuan mereka tumbuh dan tinggal di pegunungan untuk menjalani kehidupan yang sulit, di mana telah melihat hal seperti itu, anggur dan makanan enak. Sejak pertama kali makan, Ma Yunong menghibur mereka. Kami jatuh cinta dengan rasa anggur yang enak dan makanan yang enak dan hanya berharap kami bisa tinggal di dunia sekuler untuk waktu yang lebih lama. Seseorang, pergi dan siapkan anggur dan hidangan segera, lebih banyak lebih baik. Setelah Ma Yunong memerintahkan juru masak untuk terus menyiapkan anggur dan hidangan, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon, bagaimana? Apakah para pembunuh sudah dihubungi?
Mereka semua sudah dihubungi, kali ini satu anak panah akan membunuh dua burung dengan satu batu, jadi mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Sebuah suara rendah datang dari telepon. Bagus, setelah masalah selesai, dananya akan berlipat ganda untukmu. Setelah menutup telepon, sudut mulut Ma Yunong mengungkapkan senyum muram, tatapannya melihat ke langit yang jauh di luar jendela, arah itu, persis di mana Gunung Jiuhua berada.